Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin minal ulama wal a'izza, bapak dan ibu, para alim, para ulama, kiai, buya, guru, semuanya, orang tua kami yang hadir di masjid ini, saya doakan bapak dan ibu yang rajin memakmurkan masjid, semoga Allah Subhanahu wa taala murahkan rezekinya. Yang kencang bu kalau didoain itu. Yang rajin datang ke masjid, memakmurkan masjid, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya. Allah karuniakan anak yang saleh dan saleha. Allah lunaskan hutangnya. Alhamdulillah. Pada malam hari ini rasanya kurang ramai. Betul atau betul? Ini jamaah kita makin maju atau makin mundur? Dijawab jujur bu, maju atau mundur? Apanya yang mundur? Nah kan, kejebak jadi. Mundur orangnya, maju softnya. Baiklah, ketahuilah Bapak Ibu, yang sholat tarawih pada malam yang ke-24 ini, wa fil lailatir rabi'ata wa ishrun, orang yang keluar dari rumah menuju masjid melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-24, kana lahu arba'ina da'watan mustajabah, dia memiliki 40 doa yang mustajab. Amin. Malam ini bu, pak, sampai nanti fajar banyak-banyak berdoa pak. Karena bapak sudah tarawih, bapak memiliki 40 doa yang akan diijabah sama Allah. Kira-kira bapak ibu mau minta apa? Amin. Bagus bu, nanti habis tarawih doa, habis ngaji doa, sahur doa, tahajud doa. Setuju? Nah gitu. Kalau ceramah kayak gini kan enak rasanya. Malam hari ini Bapak Ibu, yang tertulis di majalah Madani Kota Batam, hendaknya seorang penceramah menyampaikan judul yang sama. Jadi setiap malam Bapak Ibu ada judul. Kalau seorang penceramah itu mau buka bukunya itu ada judulnya Pak. Di malam yang ke-24 ini judulnya adalah Ikhlas Beramal. Nah adik-adik yang sedang mencatat, judulnya adalah Ikhlas Beramal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini pondasi yang sangat penting bagi kita seorang yang beriman. Apa jadinya kalau sholat kita, puasa kita, ibadah kita ditolak sama Allah karena tidak ikhlas? Betul atau betul? Siapa yang tahu saya berdiri di sini ini ikhlas atau tidak? Bu, saya ikhlas atau tidak bu? Gak ada yang tahu bu, hanya saya dan Allah saja yang tahu. Seandainya Bapak Ibu, saya lari dari ceramah ini, disampaikan Ustadz pada malam hari ini gak jadi ceramah karena takut riak. Itulah riak sebenarnya. Meninggalkan amalan perbuatan karena ingin takut riak, itulah riak. Tapi kalau mengamalkan perbuatan, nah Bapak Bu, mengamalkan perbuatan karena orang lain, itu namanya musyrik, syirik Pak. Jadi gimana Pak Ustadz? Kita lihat definisi ulama, apa itu ikhlas?
Nah, biar kupas malam ini, mudah-mudahan 1 sampai 2 jam selesai. Setuju? Canda Bapak Ibu. Apa itu ikhlas? Amalus syai' liwajhillah. Ulama mendefinisikan ikhlas itu adalah melakukan perbuatan itu karena Allah Subhanahu. Aduh Pak Ustaz, kayaknya bahasan ikhlas ini dalam. Iya, coba Ibu perhatikan surah Al-Ikhlas. Surah apa Bu? Coba, ada gak kalimat ikhlasnya di situ? Kalau surahku Al-Fil, ada Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah Quraisy, li'ilafi Quraisy, ada Quraisynya. Surah apa lagi? Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Tapi ketika surah Al-Ikhlas, tak ada satupun kata menyebutkan ikhlas di situ. Seakan-akan mengajarkan, kamu kalau mau ikhlas itu jangan ada apapun dalam hatimu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti surah Al-Ikhlas, gak ada apapun, gak ada kata Al-Ikhlas di situ Pak Bu. Nah, inilah kita penting rasanya kita belajar supaya nanti kita tidak menjadi orang yang rugi. Nanti di akhirat Bapak Ibu, ada orang yang ahli sedekah ditolak sama Allah karena dia tak ikhlas. Ada orang yang rajin baca Quran ditolak sama Allah karena riya, karena orang. Ada orang yang rajin sholat, Masya Allah Bapak Ibu, ternyata sholatnya karena orang, itu pun ditolak sama Allah. Lalu gimana Pak Ustadz? Maka Bapak Ibu, kita bagi 3 tingkatan. Ikhlas itu bukan karena dikit-dikit, kamu gak ikhlas ya. Bukan, perhatikan Bapak Ibu tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah, kira-kira kita berada di mana ikhlas? Tingkatan yang paling rendah Bapak Ibu, orang melakukan perbuatan itu karena ada keutamaan pahala. Itu ikhlas juga Bu. Bu, Pak, Bapak ngapain ke masjid? Oh, ke masjid itu pahalanya besar. Itu ikhlas juga Pak Bu. Tapi ikhlasnya paling rendah. Kita melakukan perbuatan karena ada pahalanya di situ. Tingkatan yang menengah, kalau ibu belajar sudah mulai sering ngaji, sering taklim, sering majelis zikir, naikkan level ikhlasnya Bu. Apa itu Pak Ustadz? Ikhlas itu yang paling tengah ini Bu, melakukan perbuatan sesuatu karena kita diberikan ganjaran surga dan neraka. Takut neraka, ingin dimasukkan ke dalam surga, itu ikhlas juga Pak. Ada orang, Bu, kenapa Bapak Ibu pengen iktikaf malam ini? Oh, malam ini saat pahalanya itu nanti Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Allah akan bebaskan kita dari neraka. Ikhlas juga Pak Bu. Nanti kalau sudah Ibu belajar lagi, ingat surga, takut neraka. Oh, gak sholat takut. Nanti kalau sholat, itu amalan perbuatan kita masuk ke dalam surga. Naikkan level lagi Bapak Ibu. Ikhlas yang paling tinggi adalah tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan surga, tapi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, Bapak Bu, ini luar biasa nih. Bahkan seorang Rabi' al-Adawiyah itu dalam syairnya sering kita baca itu, li'ilas tulil firdausi ahla wal aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku tidak pantas diriku ini masuk ke dalam surga, tapi aku juga pun tidak pantas, aku pun takut ke dalam neraka. Terus maumu apa? Maunya adalah saya pengen masuk surga karena ridhomu ya Allah. Seandainya engkau masukkan aku ke dalam neraka, asalkan engkau ridho ya Allah. Itu doanya Rabi' al-Adawiyah Bapak Ibu. Jadi malam ini pelajaran kita cukup simpel. Saya singkatkan, ayo Bapak Ibu, kita belajar ikhlas. Ya, awal-awal kita ikhlas amal perbuatan ini karena sesuatu pahala. Betul, boleh.
Naikkan level lagi, kita melakukan perbuatan itu karena ada pahala untuk masuk ke dalam surga. Naikkan level lagi, tak lihat apapun, mau masjid gelap, mau hujan mau kayak gimana pun, waktunya sholat. Betul atau betul? Orang pengen masuk ke dalam surga, waktunya sholat gak sholat. Ini enaknya masuk ke dalam neraka atau surga? Mari kita belajar di yang kecil saat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, hanya kita lah Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa as-saumu li wa ana ajzi bihi. Sebagaimana belajar dari puasa itu, puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah. Siapa yang melihat Bapak Ibu sedang puasa tadi? Gak ada yang lihat kecuali Bapak Ibu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa yang kita jalani mengajarkan kita untuk ikhlas kepada Allah. Usikum nafsi bitaqwallah. Besok kita salat tarawih lagi ya Bapak Ibu. Besok tarawih enggak, Bu? Nah, besok kalau di absen gak tarawih lagi, kayaknya harus gak usah dikasih THR nih para pengurus nih. Yang rajin ke masjid kita kasih hadiah. Nah, tapi nanti ada absennya. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم